الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة الأولياء والشهداء والصالحين وأئمة الراشدين ثم حفظ إمام أشعري رحمه الله ثم إلى إمام أبو معتل الماتريدي رحمه الله ثم إلى إمام أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي رحمه الله ثم إلى صاحب الكتاب كفاية الأوام محمد الفضلي رحمه الله ثم إلى صاحب شرها إمام إبراهيم البيجوري رحمه الله وغفره ثم إلى أبو عثمان بن عبد الله بن أكيل بن يحيى رحمه الله ثم إلى سيد بن كي أرميا رحمه الله ثم إلى أولياء والشهداء والصالحين وأئمة الراشدين ثم إلى والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق على الأجمعين ثم إلى أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita mulai dari awal lagi. Hari ini hari pertama kita memulai kembali rutinitas kita setiap malam Ahad, yaitu taklim kitab Kifayatul Awam yang menjadi kewajiban bersama-sama, kewajiban kita, yaitu orang yang sudah balik, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu anak, baik itu muda maupun tua, semuanya berkewajiban mengkaji kitab ini yang isinya tentang sifat-sifat, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan akidah yang menjadi prinsip orang Islam di dalam beragama. Jadi siapa yang nggak mengerti prinsip-prinsip beragama, maka dia akan
berjalan tidak sesuai dengan rel, tidak sesuai dengan prinsip. Maka penting setiap orang oleh Allah diberikan modal akal. Semua manusia yang dilahirkan oleh Allah itu diberi modal akal. Baik itu lahirnya dari bapaknya Kristen, bapaknya Buddha, bapaknya Hindu, bapaknya Cina, bapaknya, semua diberi modal akal. Artinya punya modal yang sama, alat yang sama untuk menjadi alat bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga apabila akal itu enggak digunakan untuk bisa mengenal kepada Allah, maka seseorang yang salah jalan, seseorang yang kesasar, maka sudah tidak bisa menyalahkan yang lain, karena sudah diberi modal yang sama. Hingga tidak ada di akhirat nanti bisa nuntut, kenapa saya dilahirkan bapaknya Kristen, kenapa saya dilahirkan bapaknya Buddha. Nggak bisa nuntut, karena modalnya sama. Artinya apa? Yang belum masuk Islam berkewajiban mengenal Tuhan. Karena kalau dia nggak kenal Tuhan, dia nggak akan selamat di dunia, nggak selamat di akhirat. Maka dia akan berjuang mengenal kepada Tuhan yang menciptakan dirinya, menciptakan alam semesta. Nah, kalau dia udah jadi orang Islam, makanya dia tetap punya kewajiban mengenal kepada Allah. Yang kewajiban itu akan bisa menyelamatkan dia nanti di akhirat. Di dunia dia kelihatan selamat, tapi di akhirat belum tentu selamat. Karena mengenal kepada Allah, memahami tentang sifat-sifat Allah tidak bisa dengan cara yang lain, tidak bisa dengan metode yang lain, kecuali hanya dengan berpikir, kecuali dengan mengkaji dalil, mengkaji tentang apa yang menjadi pembuktian-pembuktian yang membawa akal ini bisa mengenal kepada suatu kebenaran yang nyata, kebenaran yang fakta, bahwa Tuhan yang sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada selain Allah yang berhak untuk dipertuhankan. Maka ini menjadi kewajiban tiap-tiap anaknya orang Islam untuk mengkaji kitab Kifayatul Awam. Kemarin pasaran Ramadan sebulan penuh kita baca kitab Kifayatul Awam sampai khatam. Artinya kita baca secara ringkas, kita baca secara cepat agar seseorang itu mempunyai gambaran, oh ternyata ini yang akan dikaji di dalam kitab itu. Maka setelah Ramadan selesai ini, maka kita akan mulai mengkaji kembali, tapi kita akan kaji satu per satu perlahan agar bisa memahami maksud dari setiap kalimat-kalimat yang dituliskan oleh musanniful kitab, agar kita betul-betul bisa sesuai pemikirannya dengan penulis kitab ini. Jangan kalimat yang kita ucapkan sama tapi pemikirannya beda. Ini namanya nggak sejalan, nggak sejalur gitu loh. Kalimat yang diomongnya sama tapi maknanya bisa beda, karena jalan pemikirannya berbeda. Nah, biar jalan pikirannya sama bagaimana ya? Kita harus melatih diri. Harus melatih diri biar jalan pikiran kita seperti ulama. Biar jalan pikiran kita itu seperti para sahabat. Biar jalan pikiran kita seperti para nabi. Jangan ucapannya yang sama tapi jalan pikirannya beda. Apa ada orang yang jalan pikirannya beda? Banyak. Siapa di antaranya? Pertama, kelompok yang beda namanya Khawarij di zaman tabi'in. Muncul lagi Syiah, muncul lagi Mu'tazilah, muncul lagi
khusyiyah. Terus ini kelompok-kelompok yang punya pemikiran berbeda. Kalimatnya diucapkan sama, Qur'annya bahkan mungkin sama, syahadatnya sama, tapi makna dari tiap-tiap kalimat itu tidak sepemikiran gitu loh dengan para ulama. Nah, kalau kita nggak ngaji kitab ini gimana? Pemikiran kamu nggak akan terlatih untuk sama dengan pemikiran mereka. Jadi berpikir itu butuh latihan, berpikir itu butuh belajar. Artinya belajar bagaimana metode berpikir hingga menghasilkan kesimpulan seperti apa yang jadi kesimpulannya para ulama. Kalau kita nggak ngaji gimana? Nanti nyimpulin sendiri. Kalau nyimpulin sendiri nanti dasar kesimpulannya atau timbangannya nggak akan sama. Orang menyimpulkan sesuatu itu karena punya timbangan. Kalau timbangannya itu nggak benar, nanti kesimpulannya juga nggak benar. Ini berapa beratnya? Oh, ini kira-kira 0,5 kilo. Nah, timbangannya apa? Ya kira-kira. Kan nggak benar. Kalau mau jelas gimana? Ya ambil timbangan dulu yang pas. Oh iya, 0,5 kilo. Ini meja panjangnya berapa? Oh, ini 0,5 meter lah. Timbangannya apa? Ya ini kira-kira. Loh, kok kira-kira? Ini nggak bisa. Jadi timbangannya harus ada, nanti bisa benar. Kita berpikir juga begitu. Tuhan itu siapa? Yang bikin alam ini siapa? Nabi itu siapa? Kita ini siapa? Ya, timbangannya harus ada, nanti bisa pas ukurannya. Oh, saya ini makhluk. Oh, saya ini jirim. Oh, saya ini ciptaan. Oh, ini nanti akan timbangannya akan benar. Hingga kalau kamu nggak punya timbangan yang benar, nanti nggak akan sepemikiran dengan para ulama. Jadi butuh ngaji ini butuh. Biar kamu jangan sampai kalimat yang kamu ucapkan sama dengan mereka, tapi pemikirannya berbeda. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa mengkaji kitab ini, memahami kitab ini, dan semoga kita bisa menghasilkan pemahaman yang sama dengan apa yang dipahami oleh para ulama-ulama kita, pemikiran yang sama, hingga kita bisa bersama dengan mereka di dunia sampai di akhirat. Kita akan mulai kitab ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini dimulai oleh penulisnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itu kalimat yang sangat istimewa. Bismillah ini kalau mau kita jabarkan, maka butuh kajian khusus tentang bismillah. Kalau bismillah mau dijabarkan, butuh kajian khusus tentang bismillah. Kenapa? Akan panjang lebar maksudnya. Tapi di sini diringkas oleh musonef, oleh pensarahnya Imam Ibrahim Al-Bajuri, agar apa yang dipahami dari makna ini bisa berkaitan sama yang sedang kita kaji. Karena kita mengkaji ilmu tauhid, maka akan memandang bismillah dari arah tauhid. Karena bismillah kalau dipandang dari pandangan yang lain juga bisa maknanya yang lain. Seperti bismillah dipandang oleh ahli fikih, maka akan jadi pandangannya lain nanti. Oh, berarti bismillah itu menjadi bisa bismillah yang wajib, bisa bismillah yang haram, bisa bismillah yang sunnah, bismillah yang makruh. Karena dipandang di dalam ilmu fikih, maka dia jadi amalan. Nah, amalan dalam ilmu fikih nggak keluar dari 5 hukum. Tiap amalan apapun yang kita kerjakan, amal itu pasti kena 5 hukum. Entah itu kena amal hukum wajib, entah itu kena hukum haram, entah itu kena sunnah, entah itu makruh, entah itu pasti. Setiap amal. Amal itu apa amal? Amal itu pergerakan.
diam atau geraknya badan kita atau hati kita. Badan bergerak itu beramal namanya. Ataupun hati itu bergerak itu namanya beramal. Nah, amal hati ataupun amal badan itu selalu kena hukum 5 ini di dalam pandangan fikih. Jadi kalau mau dipandang dari ilmu fikih nanti bismillah ini bisa punya makna ada 5 hukum. Ada bismillah yang wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kalau dipandang dalam makna ilmu tauhid, bismillahirrahmanirrahim itu apa? Bismillahirrahmanirrahim itu ya kalam. Bismillah adalah kalam, omongan. Omongannya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Omongannya siapa itu? Omongannya? Omongannya Allah apa omongan saya? Bismillahirrahmanirrahim. Omongan siapa itu? Mbok dijawab. Jawab aja kok berat ya Allah. Lah kalau salah emang ada polisi, ente mau ditangkap. Saya nanya yang ente tahu enggak, yang ente enggak tahu enggak? Yang ente tahu. Bismillah itu kalamnya siapa? Kalamnya? Kalau bismillah itu jadi disebut sebagai kalamnya Allah, maka nanti maknanya bagaimana? Kalau bismillah itu jadi kalamnya saya, jadi pengertiannya bagaimana? Karena nggak bisa sama. Kok nggak bisa sama? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diterjemahkan apa artinya? Dengan menyebut nama Allah. Lah kalau itu yang ngomong Allah, masa Allah dengan menyebut nama Allah yang maha? Cocok? Berarti nggak cocok kan? Jadi bismillah yang jadi kalamnya Allah nanti akan maknanya seperti apa? Hingga ketika nanti bismillah itu jadi kalamnya Allah, oh makna kalamnya jadi begini. Kalau bismillah saya yang ngucapin, maka kalimat itu kalimat yang belum selesai. Dengan nama Allah. Selesai belum? Tambahannya apa? Yang maha pengasih, yang maha itu sifatnya Allah sama. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Udah selesai belum? Belum selesai. Begini. Kamu ngomong begini. Dengan nama presiden yang maha terhormat. Berhenti. Orang nungguin mau ngapain? Karena belum selesai kalimatnya. Begitu loh. Lah ya ada perkara yang harus kamu sempurnakan untuk jadi kalimat yang bisa dipahami. Kalimat itu butuh disempurnakan agar kamu bisa menghadirkan makna yang benar dari kalimat itu. Contoh begitu. Dengan nama presiden yang maha terhormat, saya buka acara ini. Nah, selesai begitu kan? Kalau dengan nama presiden yang terhormat, berhenti. Ini maksudnya ngapain ngomong? Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Berhenti. Belum selesai berarti. Ini kalau kamu yang ngomong, ditanya lah, kamu mau ngomong apa, tujuannya mau ngomong apa? Ya, kamu harus tahu ketika saya mengucapkan bismillah, oh maknanya kalimat ini akan saya jadikan sebagai pembukaan amal saya. Setiap beramal, saya buka amal itu dengan bismillah. Jadi maknanya bagaimana?
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, saya mulai makan. Nah, atau saya mulai makan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Ini namanya selesai kalimatnya. Amal kamu mulai dengan bismillah. Jadi bismillah itu menjadi pembuka untuk tiap-tiap amal perbuatan kita. Maka di sini pun demikian. Bismillah dijadikan pembukaan oleh penulis kitab ini. Jadi kalau bismillah yang dimaksud di sini jadi kalamnya penulis kitab, akan jadi maknanya dengan bismillahirrahmanirrahim aku mulai tulisanku. Jadi di hati kamu harus kamu sempurnakan. Kamu ngucapin bismillahirrahmanirrahim mau jadi apa nih? Kalau bismillah itu mau jadi zikir doang, ya nggak usah dimaknai. Pokoknya zikir, bismillah ya zikir, subhanallah, zikir, alhamdulillah, zikir, sudah maknanya zikir. Tapi kalau bismillah itu mau dijadikan sebagai pembuka dari setiap amal, sesuai apa? Sesuai dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok harus dimulai pakai bismillah? Kata Rasulullah, setiap amal yang baik apabila tidak dimulai dengan bismillah, maka amal itu akan berkurang kebaikannya. Kalau tidak dikatakan putus kebaikannya. Artinya berkurang kebaikan, maknanya hilang keberkahannya, hilang pahalanya. Kamu makan nggak pakai bismillah, kata orang ngomong nggak kenyang, orang makannya 2 piring tapi kurus aja nggak. Kenapa? Nggak jadi daging, lu nggak bismillah makannya ya. Dikaitkan sama apa? Nah, itu makan kamu akan direwangi, dimakan, dibantuin sama setan, dipintain sama. Artinya bahwa makan itu nggak akan menjadikan kebaikan sepenuhnya untuk kamu gitu loh. Berkurang nilai kebaikannya, berkurang manfaatnya, berkurang nilai. Ini yang demikian apabila bismillah itu mau kita jadikan sebagai awal pembukaan tiap amal, ini mengikuti dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar au ajdam au aqta. Artinya tiap-tiap perbuatan, walaupun itu perbuatan itu ucapan, enggak bentuknya badan, maka perbuatan itu dimulai, apabila dimulai dengan bismillah, maka akan mendapatkan kebaikan. Kamu mau ngomong apa? Buka majelis taklim, buka pelajaran, atau kamu mau baca Al-Quran, seperti bacaan kan? Mau apa? Khutbah nikah, mau minta anaknya orang, maka itu ketika dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka akan mendatangkan kebaikan dari tiap-tiap amal yang kita lakukan. Baik itu bentuknya ucapan, nggak harus bentuknya amal badan. Amal badan contohnya apa? Ya makan, minum, kamu pakai baju, buka baju, pakai sendal, nyopot sendal, masuk kamar mandi, keluar, ini amal badan namanya. Mau tidur, bangun tidur, kamu keluar rumah, masuk rumah, ini semua amal-amal badan yang apabila kita melakukan sesuatu dimulai dengan bismillah, maka amal itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillah yang menjadi amal kita, maka bismillah itu kita niatkan sebagai pembuka dari amal yang mau saya lakukan, karena mengingat apa yang menjadi hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bismillah yang menjadi kalamnya Allah itu punya makna apa?
Maka kalam yang jadi bismillah yang jadi kalamnya Allah itu maknanya tidak dimaknai dengan Allah memulai dengan bismillah, tidak. Kalau itu jadi makna kita begitu. Kalau jadi maknanya Allah apa? Jadi maknanya bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Bi atas aku muncul segala sesuatu yang kamu lihat muncul itu. Kalau Allah yang ngomong bismillah, maknanya Allah mau menunjukkan bahwa semua ini aku yang menciptakan. Dan yang nanti yang akan terjadi itu pun aku yang menciptakan. Jadi kalau mau dimaknai apa? Bi atas aku. Dalam kalimat bi, kalimat ba, bi itu tersimpan keagungan sifat-sifat Allah. Atas kudrat irodatku, atas kekuasaanku, aku ciptakan apa yang muncul di hadapan kalian. Dan yang nanti akan muncul. Jadi bismillah di situ mau menunjukkan kalau Allah pencipta segala sesuatu. Jadi kamu harus paham ketika bismillah ini jadi kalamnya Allah, maknanya Allah mau menunjukkan sesuatu bahwa dialah pencipta segala sesuatu. Nah, kalau bismillah jadi kalamnya kita, saya mau memulai membuka sebuah amal, saya mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita harus jelas maknanya nih. Jangan sampai kita menyamakan. Kalau Allah yang ngomong ya bismillah, masa maknanya lain gitu. Kan bismillah ini kan suratnya Allah, kalamnya Allah yang dikirimkan ke kita. Sama aja SMS. Kamu dikasih SMS, kamu dikasih berita. Artinya Allah kalam dengan bahasa kita. Bukan kalamnya Allah bahasa Arab, bukan. Kalamnya Allah nggak pakai bahasa Arab. Nanti kita akan sampai ke arah itu. Nah ini jangan sampai kita memahami ketika berita yang kita terima itu pakai bahasa Arab, lalu menyimpulkan Allah itu ngomongnya pakai bahasa Arab. Enggak. Ini makna bahasa Arab itu karena Nabi yang Allah turunkan itu dari bangsa Arab. Maka wahyu yang turun, perintah yang turun, berita yang turun pakai bahasa Arab. Kalau Nabi yang turun dari Yahudi, pakai bahasanya apa? Emang Yahudi orang Inggris? Nah, pakai bahasanya ya Ibrani, pakai bahasa Yahudi. Kalau turunnya ke orang Nasrani ya pakai bahasa sana. Turunnya ke orang-orang Mesir pakai bahasa Kipti, pakai bahasa Mesir. Kok turunnya ke Jawa pakai Sono Coroko gitu. Tapi belum ada ya yang turun ke Jawa. Jadi jangan diartikan ini kan kita terima perintahnya pakai bahasa Arab, berarti Allah ngomongnya pakai bahasa Arab. Enggak. Jadi bi kana makana itu dimaknai oleh orang Arab. Kalau yang maknai orang Indonesia bagaimana? Atas keagunganku, atas kemuliaanku, atas kekuasaanku, aku ciptakan apa yang sudah kamu lihat tercipta. Dan yang nanti akan muncul, itu pun aku yang memunculkan. Jadi bismillah itu kalimat tauhid. Bismillah itu menunjukkan hanya Allah yang berkuasa menciptakan segala sesuatu. Hingga dari kalimat bi, ba, itu tersimpan sifat 20. Makanya kamu kalau mau ngaji nggak usah panjang-panjang, saya ngajinya baknya aja, Bib. Itu sudah selesai sebenarnya. Bib, oke. Ngajinya cukup ba. Kalau kayak bismillahirrahmanirrahim, kayak jangan baknya aja, Kiai coba kita bahas lah, nggak usah panjang-panjang gitu. Kenapa? Karena memang diisi bak itu menyimpan semua yang bersangkutan kekuasaan Allah. Ketika bak itu mau dimaknai menjadi kalamnya Allah.
Kalau dimaknainya dengan, berarti jadi alat. Dengan ba itu asli katakan kalimat sambung. Dia kalau berdiri sendiri nggak bisa dipahami. Bisa dipahami kalau disambung dengan yang lain. Kalau makna itu disambungkan, maka akan jadinya alat. Kayak Allah menciptakan dengan sesuatu kalau diartikan secara bahasa, maka ini nggak boleh. Kalau kamu nggak ngaji ini, kamu nggak akan bisa memahami ini. Akan pahami pasti Allah menciptakan dengan kudratnya. Kayak kudrat iradat akan jadi alat bagi Allah untuk menciptakan sesuatu. Padahal itu menunjukkan bahwa Allah mau menunjukkan dirinya lah zat yang maha kuasa, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, yang menciptakan alam semesta ini. Nah, kalau kamu kok dzikir bismillah, 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 itu mau mengingat bahwa segala ini hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dimulai Al-Qur'an itu pakai bismillah. Di kitab ini pun dimulai oleh penulisnya pakai bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahan, agar mendapatkan kebaikan, agar sesuai dengan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau bismillah itu mau ditilik dari sudut fikih, dari sudut hukum mengucapkannya, maka bismillah itu bisa menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Bismillah yang wajib, contohnya bismillah pada surat Al-Fatihah. Karena kalau Al-Fatihah tidak dimasukkan bismillah, maka akan berkurang satu ayat. Sesuai hadisnya Rasulullah, bahwa Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Walaupun nanti ada perbedaan ulama, ada yang memasukkan bismillah menjadi ayat pertamanya, ada yang tidak memasukkan bismillah menjadi ayat pertama, tapi tetap jumlahnya ada 7. Kita mengikut Imam Syafi'i memasukkan bismillah ke dalam ayat pertama surat Al-Fatihah. Nah, yang kedua, bismillah yang sunnah. Bismillah yang sunnah itu tempatnya di mana? Bismillah yang sunnah itu tempatnya pada perkara-perkara yang perkara itu halal, perkara-perkara itu baik. Artinya secara zatinya itu perkara itu halal. Tidak boleh bismillah ini diletakkan kepada perkara yang zatinya itu haram atau makruh. Kalau kamu kok mengucapkan bismillah kepada perkara-perkara yang hukum perkaranya itu haram, maka bismillahnya akan jadi haram. Kalau tidak sampai pada perkara yang haram, maka bismillahnya bisa menjadi sunnah. Contohnya kamu mau makan, kamu mau minum, kamu mau tidur, maka ketika kamu mulai pakai bismillah, maka bismillahnya menjadi hukumnya sunnah. Kalau perkaranya itu perkara yang halal, perkara yang baik, maka selagi itu perkaranya demikian, maka boleh diawali pakai bismillah atau disunnahkan pakai bismillah. Terus yang ketiga, bismillah menjadi haram.
pada perkara yang haram zati. Jadi ada haram fi'li, ada haram zati. Haram fi'li itu haram karena perbuatannya, bukan karena zatinya, bukan. Zatinya asalnya halal, tapi karena ada satu perbuatan menyebabkan dia menjadi haram, maka yang diukur bukan fi'linya, tapi zatinya. Jadi bismillah itu bisa digandengkan dengan semua perkara yang zatinya itu halal. Kalau zatinya itu haram, maka nggak bisa digandengkan dengan bismillah. Beda sama yang perbuatannya haram. Perbuatan itu nggak menyangkut kepada mengurangi bacaan bismillahnya. Contoh, kamu pagi-pagi sarapan nasi uduk. Di sini NU semuanya ya. Nasi uduk. MD, McDonald. Nggak ada MU, nggak ada. Jadi ketika kamu kok sarapannya nasi uduk, tapi nasi uduknya hasil nyolong, umpamanya yang jaga lagi meleng, kamu ambil sebungkus, bawa pulang, sampai rumah kamu makan. Terus waktu makan, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak? Boleh nggak? Waktu makannya, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak? Boleh. Justru kamu disunahkan untuk bismillah. Lah kan itu haram, Beb. Haram itu perbuatan nyolongnya. Gitu lah. Kalau zatinya si nasi ini halal gitu. Karena segala yang zatinya itu halal boleh digandengkan sama bismillah. Kamu dapat baju hasil nyolong, kamu pakai bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak? Boleh. Kalau waktu nyolongnya kok bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Nyolong itu haram. Hukumnya haram. Sama kayak kamu minum arak pakai bismillah. Udah tahu itu arak itu zatinya haram. Minum pakai bismillahirrahmanirrahim. Nggak tahu haram. Tahu murtad. Kenapa? Kamu meletakkan ayat-ayat yang mulia, kalimat yang mulia pada perkara yang dihinakan, direndahkan. Ngerti nggak boleh bismillah pada perkara yang haram, tapi masih ngucapin bismillah, berarti kesengajaan. Kamu merendahkan syar'i. Zina, mau zina, bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya apa? Kenapa? Karena zina itu murni zatinya haram. Zina itu perkara yang haram. Nggak bisa kamu gandengkan pakai bismillah. Jadi bentuknya bukan hanya pada makanan saja, tapi apa saja yang zatinya itu halal, maka dia boleh dimulai pakai bismillah. Kamu mau meminang seorang wanita, mulai pakai bismillah, bagus, disunahkan. Kamu mau nawar pelacur, namanya bismillahirrahmanirrahim, ini harga, ya haram juga. Jadi kalau tempatnya itu pada perkara yang halal, maka bismillahnya dibolehkan. Kalau perkara itu adanya bagaimana? Ada yang halal zati, ada yang haram zati. Ada yang halal, ada yang makruh zati, ada yang haram zati. Nanti ada pula yang makruh fi'li. Ada yang makruh zati, ada makruh fi'li. Ada yang haram zati, ada haram fi'li. Haram fi'li seperti apa tadi? Bajunya nyolong, makanannya nyolong, wudu pakai air
nyolong. Ini lah perkara yang zatinya halal boleh kamu gandengkan pakai bismillah. Kalau yang zatinya sudah haram, maka ya haram hukumnya. Sama dengan kalau yang zatinya makruh. Seperti apa? Rokok. Mau ngerokok bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya. Makruh juga hukumnya. Terus makan bawang merah, bawang putih, jengkol, hukumnya makruh kalau mentah. Asal doyan aja. Kalau sudah dibikin bawang goreng, itu sudah halal. Kalau bukan semur jengkol, itu sudah halal. Kalau jengkol mentah, kamu makan, ya asal doyan maksudnya. Atau bawang mentah, kamu gares bawang mentah mana? Kan sering di sate itu kan ada tuh bawang mentah itu, kamu gares. Bismillah garesnya haram, apa makruh? Kenapa? Karena itu makruh zati. Ada lagi yang makruh fi'li. Contohnya apa makruh fi'li? Seperti melihat farji, melihat barang kamu. Itu makruh. Makruhnya fi'li. Barangnya nggak haram, nggak makruh, nggak. Tapi ngelihatnya makruh gitu loh. Yang makruh bukan barangnya, tapi perbuatannya. Makruh fi'li. Sama kayak gini lagi. Orang yang habis kumpul sama istrinya. Hukumnya apa namanya? Junub. Orang yang habis kumpul sama istri namanya junub. Nah, orang yang junub itu apabila dia belum wudhu, maka dia memakan sesuatu hukumnya makruh. Maka makruhnya makruh apa itu? Fi'li gitu loh. Nah, ketika makan kok bismillahirrahmanirrahim, boleh nggak? Boleh gitu. Karena hukumnya fi'linya yang makruh, bukan zatinya yang makruh gitu loh. Jadi kamu hukum makannya itu makruh, bukan barangnya yang makruh, bukan. Hukum makannya itu makruh. Tapi kalau kamu kok wudhu dulu, maka hukum makannya jadi nggak makruh, hilang kemakruhannya, halal. Tapi kalau kamu nggak wudhu dulu, main minum, makan, hukumnya makruh. Lah kalau saya pakai bismillah boleh nggak? Oh, boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Karena yang makruh bukan zatinya. Itu beda ini. Ada makruh zati, ada makruh fi'li, ada haram zati, ada haram fi'li. Gitu. Nah, bismillah yang sunnah tadi juga ada dua. Ada bismillah yang kifayah, ada bismillah yang ain. Kalau kamu kok makan sendirian, makan sendiri, maka ya kamu sunnahnya bismillah. Kalau makannya senampan, maka cukup yang bismillah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang lain sudah kebagian, namanya bismillahnya kifayah gitu loh. Asal makannya senampan, jangan sepiring-piring, macam bismillah sebuah doa, yang lain nggak kebagian. Karena masing-masing piringnya masing. Kalau satu nampan, bismillahnya satu. Maka itu sunnahnya sunnah kifayah, yang lain kebagian dapat pahala sunnah. Kamu kumpul sama istri kamu, yang bismillah satu aja, dapat pahala sunnah, nggak usah dua-duanya bismillah. Kalau kamu lupa, mudah-mudahan istri ingat, dan begitu aja. Karena lah kumpulnya kamu dengan istri yang dimulai pakai bismillah, kok jadi anak, oh luar biasa. Itu anaknya itu bermanfaat untuk kamu sampai kiamat.
Artinya menjadi pahala yang mengalir terus untuk kamu sampai kiamat. Kamu dijaga oleh Allah, didoain oleh para malaikat. Hanya memulai kumpul pakai bismillah. Enggak usah dua-duanya, cukup salah satu sudah masuk sunnah kifayah. Jadi ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Sunnah kifayah kayak apa ya tadi? Yang kita kerjakan bareng-bareng, tapi yang baca cukup satu, maka semua mendapat kebaikan sunnahnya. Ini bentuk bismillah ditilik dari ilmu fikih. Ada bismillah yang wajib, bismillah yang sunnah, bismillah yang haram, bismillah yang makruh, ada bismillah yang mubah. Bismillah yang mubah contohnya kayak apa? Mau pakai kacamata, bismillah, mubah. Buka pintu mobil, bismillah, itu mubah, begitu loh. Main ludo, main HP, bismillahirrahmanirrahim, itu mubah. Jadi bismillah juga ada tempatnya. Apa yang dijalankan Nabi, yang disunah-sunahkan Nabi, kalau kita ikut jadinya sunnah. Kalau yang enggak mubah, jadi boleh aja kamu, tapi ya mubah. Dilarang yang enggak, diperintah juga enggak. Kalau saya mulai gimana? Ya itu urusan malaikat nanti dah. Yang tulis, mau pahala enggak? Tulis, yang gampang lah. Urusan belakangan nantilah begitu. Ada yang nilai lah begitu. Tapi kalau secara hukum, kamu enggak mulai pakai bismillah juga enggak mendapatkan hilangnya kebaikan gitu loh. Jadi ini ada pengertian bismillah yang harus kita pahami secara terbatas, secara seminim-minimnya kamu memahami sebatas ini. Bahwa bismillah itu apabila menjadi kalamnya Allah, maka maknanya menunjukkan kepada keesaan Allah, bahwa dialah yang menciptakan segala sesuatu yang sekarang terjadi ataupun yang akan terjadi. Kalau bismillah jadi kalamnya kita, maka kita mengharap keberkahan dari tiap-tiap amal yang kita kerjakan. Maka hukum bismillahnya bisa menjadi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Kemudian kita lihat dari isinya bismillah. Bismillah itu isinya ada berapa kalimat? Bismillah, ba, ismun, Allah, ar-Rahman, ar-Rahim. Maka ini punya pengertian sendiri-sendiri. Ba, maka ba itu dimaknai sebagai kalimat sambung. Kalau mau dijadikan sebagai kalamnya kita, maka akan bergandengan sama amal-amal yang kita kerjakan. Kemudian ismun itu nama. Mau menunjukkan bahwa tiap-tiap sesuatu itu pasti ada namanya. Tiap-tiap sesuatu itu pasti punya nama. Kalau ada perkaranya, ya ada namanya. Maka Allah itu ada perkaranya. Kenapa? Karena ada namanya. Menunjukkan bahwa Allah itu adalah sesuatu. Ismun, nama, itu bisa dimengerti sebagai petunjuk. Karena nama itu menunjukkan pada yang dinamai. Gelas, orang ngomong gelas, ya mesti menunjuk pada yang dinamai gelas. Masa ada ngomong gelas tapi nggak ada barangnya bagaimana? Ada gelas, kayak apa? Pokoknya gelas aja. Gimana sih? Barangnya ada? Nggak ada. Masa dinamain gimana? Kalau dinamain itu mesti ada barangnya. Nama itu menunjuk pada yang dinamai. Yang secara gampang kita maknai begitu. Walaupun nanti ada ulama-ulama yang memberikan tafsir nama itu macam-macam. Ada
Ada yang nafsirin nama itu mulia. Orang yang punya nama itu mulia. Contohnya apa? Di sini yang punya nama siapa? Oh, Pak Lurah. Kan semua punya nama semua, masa nggak punya nama? Tapi kalau nanyanya yang punya nama siapa? Oh, nama itu maknanya kemuliaan. Bisa nama itu diartikan apa? Bukan yang dinamai. Nama itu bukan yang dinamai. Lah iya, kalau nama itu yang dinamai, jadi gimana? Kalau nama itu nama itu adalah sama dengan yang dinamai, maka jadinya nanti kalau kamu mau makan nasi cukup makan nama aja. Nasi, lu makan dah tuh. Makanya nama itu bukan yang dinamai. Nanti kalau kamu mau makan, lagi ngapain? Lagi makan yang bukan nasi nih. Nah itu apa? Ini bukan nasi. Ini nasi bukan. Nasi mana? Ini nasi nih. Nah itu nasi nih. Ini bukan. Kan repot. Ini ngajak berantem berarti. Nah, itu ngajak rame begitu. Nah, saya nyembah yang bukan Allah begitu. Kan ramai itu. Yang saya sembah itu bukan Allah. Kenapa? Allah ini Allah nih. Mau kamu sembah aja dah. Gue mau nyembah ini dah begitu. Gue nyembah yang bukan Allah. Makanya Allah yang nama begitu. Makanya dulu para wali-wali ini untuk menyadarkan orang jangan nyembah nama itu, macam-macam caranya. Ada yang ceramah di podium depan masyarakat, yang kalian sembah semua ada di kantong saya. Ya kan rame orang. Masa Allah di kantong? Di kantong ada surat Yasin maksudnya. Kan di Yasin ada kalimat Allah. Lah kalian ini nyembah nama, kalian nggak kenal sama Allah. Yang kamu sembah cuman nama Allah. Tapi kamu nggak kenal Allah itu namanya siapa, yang dinamain Allah itu sifatnya seperti apa saja sifat yang harus kamu ketahui. Kamu nggak pernah tahu itu, jadi kamu nggak kenal Allah, enggak. Kamu kenal cuman namanya Allah. Ada lagi wali-wali yang dari jauh bawa obor, mau kemana? Mau bakar Ka'bah saya. Mau bakar Ka'bah. Ngapain? Biar orang nyembah Allah nggak gara-gara Ka'bah. Ada yang mau bakar neraka surga ini. Mau apa? Neraka mau gua bakar, surga mau gua bakar. Biar orang itu kenal Allah, nggak cuma namanya aja. Gitu. Nama itu dimaknai sama ulama macam-macam. Tapi yang mau kita ambil satu, yaitu nama itu menunjuk kepada yang dinamai. Jadi ismun itu jadi petunjuk kepada yang dinamai. Lah, yang dinamai, yang punya nama itu siapa? Yang ternama itu siapa? Yang beri nama itu siapa? Dialah namanya Allah. Allah itu nama. Dari mana asalnya kata Allah? Macam-macam ulama. Ada yang mengatakan Allah itu asal kata dari ilahun. Alif, lam, ha. Ilahun. Artinya apa? Tuhan. Lah, kalau orang Arab itu ketika mau mengkhususkan, maka ditambahin alif, lam. Artinya al-ilah. Nah, kalau al-ilah kan susah. Nah, bacanya Allah. Ini kata ulama. Jadi Allah itu asal kata dari Tuhan yang tertentu. Artinya Tuhan yang nyata. Yang lain gimana? Ya Tuhan-Tuhanan maksudnya. Bukan Tuhan beneran. Yang Tuhan beneran ya ini gitu loh. Ini mau bicara dari arah lafadznya, disusun dari ilmu nahwu. Kalau menurut ulama
bahwa Allah itu adalah nama tauqifiyah atau nama yang sudah dari sononya begitu loh. Enggak direkayasa alif lam lam ha, enggak, memang dari sononya begitu. Artinya di ilmunya Allah menamai, Allah mengetahui dirinya bernama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan semua nama-nama yang tak terhingga jumlahnya. Jadi namanya Allah itu ada berapa? Ya enggak terhingga. Yang kamu kenal namanya Allah ada 99 dalam Asmaul Husna. Dan di kitab-kitab yang lain ada berapa? Banyak. Di Injil ada 300. Di Zabur ada 300. Di Taurat ada 300. Jumlahnya berapa? Jumlah semua berapa berarti di 4 kitab itu? 1000 kurang 1. Nah, itu yang satu itu apa? Oh, yang satu itu Ismul A'zam. Siapa yang tahu Ismul A'zam itu, maka segala apa yang dia minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu? Ya Allah dan hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita tahu Ismul A'zam, Allah kasih tahu kepada kita, maka Ismul A'zam ini bagian dari sama dengan nama-nama Allah yang lainnya. Walillahillahu asmaul husna fad'uhu biha. Maka kalau kamu kok mau menggunakan nama-nama itu dalam berdoa, maka akan menjadi jalan doa kamu dikabulkan oleh Allah. Doa itu, nama itu menjadi kamu bawa dalam tiap-tiap doa kamu. Jadi kalau doa itu ya yang sering-sering nyebut Asmaul Husna. Makanya kita kalau doa itu isinya ya Arhamar Rahimin, ya Mujib, Basailin, ya terus ini semua yang dibawa adalah Asmaul Husna. Lah kalau ada Ismul A'zam yang kamu ketahui, kamu bawa dalam doa kamu, maka doa apa saja dikabulkan. Ini diantara kemuliaannya Ismul A'zam. Ada riwayatnya, ada terjadi ketika zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa pernah begitu. Itu pernah didoain sama siapa? Ulama Bani Israel. Siapa namanya? Satunya Barseso siapa? Ulama yang hidup pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Yang ulama ini disebut sebagai ulama usu, maksudnya ulama yang menjilat pemerintah. Jadi ketika sama Fir'aun dia dikasih harta, dikasih segalanya, maka sama Fir'aun, kamu nggak usah bunuh Musa, saya nggak minta kamu melawan Musa, cukup kamu doain Nabi Musa. Maka didoain sama dia, didoakan, maka Nabi Musa kena oyot mimang, kata orang. Oyot mimang itu ngerti nggak? Muter-muter di situ aja, nggak balik-balik. Jalan balik situ lagi, jalan situ lagi, jalan. Kok saya nggak kemana-mana, di sini aja muter-muter. Ya nggak kesasar juga, di situ-situ aja, pulang nggak, jauh nggak. Muna aja, ya Allah, nih kok saya udah di sini. Ini ada apa ya Allah kok? Iya itu Musa, kamu didoain sama siapa lupa saya nama ulamanya, si ulama Bani Israel, muridnya Nabi Musa. Ulama Bani Israel. Dia doanya pakai Ismul A'zam. Maka saya sudah janji siapa yang doa pakai Ismul A'zam saya kabulkan. Kok doanya sama kamu saya? Maka selesai doa itu, Musa gantian doa. Ya Allah, matikan dia melet, matikan dia. Kayak anjing, penghila, sampai dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya kamu kalau lihat preman-preman, lihat orang pada ngerampok, pada dia nggak mempan dibacok, nggak mempan beling, nggak mempan macam-macam, tapi pakainya ayat-ayat Quran, pakainya
Bismillah. Ya barangkali itu bagian dari apa? Ismul A'zam yang di dalamnya, yang ketika dia itu kok baca, maka Allah mengabulkan. Tapi bukan dari bagian dari rahmat. Nanti diberinya bagian dari istijra, tapi ngasih, tapi diancam. Ketika dikasih tapi digunakan untuk maksiat, maka akan dapat ancaman dari maksiatnya itu. Di pemberian itu begitu, ada pemberian yang dibarengi dengan rahmat, ada pemberian yang dibarengi dengan apa? Dengan ancaman atau sukhut namanya. Itu Ismul A'zam, Asmaul Husna, namanya Allah, nama tauqifiyah. Kalau tanya orang, sejak kapan sih Allah itu punya nama Allah gitu? Kok nggak bagi bubur merah putih, nggak bagi apa gitu, bancaan apa? Ada mulainya nggak? Yang namain siapa? Ya sudah nggak ada mulainya, kok nanya namain siapa? Kalau sama aja lah, Allah yang bikin siapa? Ya mau nggak ada mulainya, kok yang bikin siapa? Ya, sudah tahu nggak ada mulainya, sudah nama juga nggak ada. Sudah nggak usah terus duluan mana Allah dengan namanya begitu. Jadi dulu. Maksa biar ada dulu. Maksa biar Allah itu punya awal, baik namanya, baik. Nggak ada awalnya. Nama-nama Allah itu qadimah, nggak ada permulaannya. Adapun kita mengenal nama Allah ya baru. Kenapa? Baru dikenalin. Kalau kamu kok nggak dikenalin sama Allah, kamu nggak akan kenal Allah nggak? Allah nggak nyebut namanya. Bisa kamu pikir nggak? Namanya Roy dah. Roy ditanya sama orang, mas, namanya siapa? Dia diem aja. Terus dipikir, namanya siapa kira-kira ya? Bisa nggak? Bisa? Ya nggak bisa, nama itu harus ngomong orangnya. Saya namanya Roy, begitu kan? Kalau enggak gimana? Ya nggak bisa ngerti orang, nggak bisa dipikirnya begitu. Jadi nama Allah itu bukan hasil dari berpikir, tapi didapati dari berita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau adanya Allah hasil dari berpikir. Kenapa? Nggak ada Nabi pun akal bisa nemu adanya Tuhan. Tapi kalau namanya Allah, akal nggak bisa nemu. Akal nunggu datangnya Nabi. Siapa Tuhan yang bikin langit bumi ini? Siapa yang bikin saya? Siapa yang bikin jagat raya ini? Ketika Nabi datang, yang bikin namanya Allah. Oh, namanya Allah. Baru dia tahu namanya. Namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makanya orang Arab itu namain patungnya apa? Manan. Zat yang memberikan kebaikan. Mereka tahu, nggak ngerti namanya. Pokoknya yang ngasih kebaikan namanya Manan. Ini Tuhan yang ngasih kebaikan. Ada lagi yang Hubal. Ada lagi yang Uzza, yang mulia. Ada lagi yang... Ya nama-nama itu yang dipakai. Karena mereka nggak tahu namanya, dinamai sesuai dengan pemberiannya. Begitu loh. Oh, kalau dia ngasih kebaikan, namanya sang pemberi kebaikan. Oh, dia sang penghancur, bikin Tuhan yang serem. Oh, ini penghancur namanya. Atau ini semua itu tidak bisa kita pikir, tapi butuh berita dari Nabi. Ketika ada Nabi datang, maka dia mengenalkan kita nama-nama Allah. Lah kalau adanya Allah bagaimana? Oh, itu enggak urusan sama Nabi. Semua orang yang berakal, kamu datang ke pelosok sana yang jibal kal ihnil manfus, di pojok gunung sana, kok ketemu orang yang telanjang nggak punya pakaian, ada sekelompok orang, kamu tanya, kamu bertuhan nggak? Pasti ngaku saya bertuhan. Karena orang yang akal yang normal akan tahu saya ini nggak bisa bikin diri saya. Jadi saya dia bikin. Mesti akan nyari yang bikin saya siapa. Kecuali Aristoteles, Plato, itu mungkin ya nggak mikir begitu maksudnya. Kelihatannya intelek malah pongah begitu. Ini yang telanjang di sono pucuk gunung malah kenal Tuhan. Nah, ketika Nabi datang kasih tahu, oh yang kamu sembah yang begitu namanya Allah. Lah kamu siapa? Saya utusannya. Nah, selesai. Apa buktinya? Nah, tinggal dibuktikan. Apa yang mau kamu minta bukti kalau saya utusannya Allah? Nah,
Jadi nama itu datang dari berita Nabi. Semua nama-nama Allah kita kenal dari Nabi SAW. Sampai Allah dinamakan apa? Wa dhahikun wa abka. Allah itu zat yang menjadikan tertawa dan menjadikan nangis. Allah dinamain sang pencipta tertawa dan sang pencipta tangisan. Artinya apa? Allah bisa bikin orang sedih luar biasa ketawa. Bisa bikin orang lagi bahagia tapi nangis. Ini Allah berkuasa gitu loh. Kayaknya orang bahagia nggak bakalan, tapi ada sange bahagia sampai nangis. Ini ada orang sedih luar biasa bisa ketawa. Ini Allah bisa bikinnya begitu. Makanya wadhahikun wa abka. Dialah zat yang menciptakan tertawa dan tangisan. Seperti pula Allah itu yang menciptakan kebaikan. Allah menciptakan kebaikan itu nggak ikut sama media. Bahannya itu nggak diperhitungkan. Kalau kita kan mau bikin yang baik, lihat bahannya. Kalau bahannya baik jadinya baik. Ente bikin nanam pohon di tanah yang jelek jadinya jelek. Kalau nanam pohon di tanah yang baik jadinya. Kalau Allah nggak begitu. Allah bisa bikin kebaikan dari mana saja. Artinya apa? Ada silaturahmi. Allah bisa menimbulkan kebaikan dari silaturahmi. Ada berantem. Allah bisa bikin kebaikan dari berantem gitu loh. Nggak cuman silaturahmi doang. Ada orang hasud. Ada orang saling bunuh. Allah bisa bikin kebaikan dari hal tersebut. Allah menunjukkan Dia zat yang menjadikan kebaikan. Hingga nggak ada jalan Allah nggak bisa bikin baik. Nggak ada semuanya. Sama aja begini. Allah nanam mawar ditanam di tanah biasa. Tumbuh jadi mawar. Ya bunganya ya begitu ya wangi. Mawar juga bisa ditanam di comberan. Keluarnya ya mawar. Ya wangi begitu loh. Mau itu bahannya comberan ya jadinya mawar ya wangi begitu. Mau ditanam di sawah ya jadinya. Kan kalau orang wong sok bahannya comberan kok jadinya masih wangi ya. Allah mampu bikin begitu. Namanya zat yang menjadikan kebaikan ya. Kalaupun sedunia ini kok ulama habis. Ulama itu enggak ada semua habis. Allah tetap namanya Al-Hadi. Sang pemberi petunjuk. Jadi petunjuk itu bisa Allah sampaikan ke siapa saja, begitu loh. Jangan kepedean jadi ulama. Kalau nggak ada saya mau nggak bisa. Nah, kamu ini siapa? Kalau nggak ada saya nggak bisa. Huwal hadi. Allah itu al-hadi, sang pemberi petunjuk. Allah bisa kasih petunjuk ke siapa saja. Nggak usah pakai guru, nggak usah. Allah bisa bikin petunjuk. Kok jadi? Nggak mungkin kalau nggak ada petunjuknya, jadi nggak bisa. Kok nggak bisa, ini yang putusin ini. Jadi dipahami dari asma, namanya Allah. Terus nama lainnya Ar-Rahman. Nama lainnya lagi Ar-Rahim. Rahman Rahim asal kata dari rahmah. Asal kata dari rahmah. Jika mau dipisahkan, maka dimaknai apa rahmah itu? Rahmah dimaknai bimakna ihsan. Allah itu sang pemberi rahmat. Maknanya Allah itu sang pemberi kebaikan bimakna ihsan. Ihsan atau sifat baik, sifat pemberi kebaikan yang ada pada Allah beda dengan pemberi kebaikan yang ada pada kita. Kalau kita disebut welas asih itu karena ada sentuhan hati. Ada orang kok welas asih karena hatinya tersentuh. Ada orang minta di sebelah kamu. Orangnya pincang, orangnya tua, orangnya matanya satu, orangnya kamu lihatnya itu
melas. Yang tadinya kamu nggak mau ngasih, gara-gara tersentuh hatinya jadi. Maka makna tersentuh hati itu nggak bisa disifatkan jadi sifatnya Allah. Allah memberi kebaikan itu nggak karena tersentuh hatinya. Maka seringkali orang ngomong doa aja sama Allah, ntar lama-lama juga dikasih. Ntar lama-lama juga Tuhan melas juga dikasih. Ini kira Tuhan tersentuh hatinya gitu apa? Ini banyak orang yang keliru begitu. Dia terpaksa memberi itu maknanya karena tersentuh hati, dia terpaksa mengeluarkan sesuatu. Lah, kalau kamu maknai sama manusia, sama makhluk bisa begitu. Ente datang ke rumahnya Pak Lurah. Kalau enggak ente ke rumahnya Pak Jokowi. Udah kalau enggak dikasih ente pakai bantal di situ, tidur situ aja lah. Ntar lama-lama juga. Lah itu boleh begitu. Kalau enggak diangkut Satpol PP maksudnya. Nah kalau sama Allah kan enggak begitu. Allah itu ngasih bukan tersentuh hati. Sebelum kamu minta, itu kebaikan yang untuk kamu sudah ditulis sama Allah. Hingga Allah ngasih kamu itu enggak gara-gara kamu minta-minta kamu. Ya Allah, ya Allah. Kasihan mbak gua dah nih. Minta mulu kayaknya. Gua kasih dah. Dia kira Pak Lurah apa begitu. Pak RT sampai ngemis-ngemis, sembako dong ini COVID nggak turun-turun. Akhirnya pemerintah tersentuh hati mengeluarkan bantuan. Itu Tuhan nggak begitu loh. Jadi jangan kamu maknai rahmat Allah itu Rahman, Rahim, pemberi, pengasih. Gara-gara Allah itu apa? Tersentuh hatinya, ini nggak benar. Terus dimaknai apa? Dimaknai ihsan. Ihsan yang ada pada Allah maknanya apa? Maknanya muhsin. Kalimatnya ihsan maknanya muhsin. Apa muhsin? Yang menjadikan kebaikan. Yang menjadikan kebaikan di dunia, nama disebutnya Rahman. Yang menjadikan kebaikan di akhirat namanya Rahim. Dua-duanya yang menjadikan kebaikan. Jadi kalau kamu kok bisa lihat pada makna muhsin, maka nggak ada satu kebaikan pun yang muncul di jagat ini kecuali datang dari Allah. Jadi kita nggak bisa berbuat baik. Kita nggak punya kebaikan, orang nggak punya kebaikan, malaikat nggak punya kebaikan kecuali didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kamu kok baca Bismillahirrahmanirrahim kamu hayati, maka kamu nggak akan pernah melirik kepada kebaikan manusia siapapun. Yang mendatangkan kebaikan boleh siapa saja. Allah boleh mengajak, Allah boleh menjadikan orang lain mendatangkan kebaikan untuk siapa saja hambanya Allah. Tapi semua datangnya dari Allah. Allah jadikan Nabi bawa kebaikan untuk kita. Allah jadikan orang tua bawa kebaikan untuk anaknya. Kalau Allah nggak bikin orang tua untuk kita, ya kita repot. Kok repot? Kamu lahir jebrol, umpamanya orang tua kamu kok lari. Begitu lihat kamu takut dia lari. Terus kamu bisa ngapain? Anak yang baru lahir bisa ngapain dia? Jadi kalau Allah nggak letakkan kasih sayang kepada hambanya, Allah nggak menyentuh hati hambanya, maka nggak akan ada yang ngurus. Kok manusia nggak Allah letakkan itu, tapi Allah menghendaki anak ini sampai besar, maka akan Allah letakkan di kucing atau monyet atau untuk mengurus anak ini. Hingga datang kebaikan untuk dia, disuapin. Kalau enggak bisa anak itu yang kayak di video terus motong telepuser sendiri, joget sendiri, pakai baju sendiri. Itu di mana adanya? Artinya di dunia nggak muncul yang begitu, nggak muncul. Walaupun jais tapi nggak muncul gitu. Belum ada filmnya begitu. Tarzan aja nggak begitu maksudnya. Ada yang Allah letakkan kasih sayang pada hambanya untuk mengurus. Gitu loh. Jadi
kebaikan itu dimunculkan oleh Allah. Jangan terus, kalau nggak gua urus nih, nggak bisa hidup dia. Lalu kok tiba-tiba mau ngurus, itu yang ngasih hati ente baik siapa? Di orang tua itu mau ngurus anaknya. Kalau ada orang tua kok buang anaknya di selokan, dibuang di mana? Buang di got, dikubur hidup-hidup, nggak seneng. Ini karena Allah nggak meletakkan kasih sayang di hati orang tuanya. Jadi kalau ada orang tua kok berbuat baik sama anaknya, itu kebaikan datang dari Allah, nggak dari kamu sendiri, nggak. Jadi Allah meletakkan kasih sayang itu hingga kita diurus. Sampai mulai keluar gigi kita. Sampai mulai kita bisa jalan. Sampai kita bisa mulai kenal sesuatu. Mulai, nah, lepas dah itu. Maka rezekinya didatangkan langsung oleh Allah. Dia bisa nyari, dia bisa. Nah, sebelum itu didatangkan oleh Allah. Dari mana? Dari orang-orang yang diberikan kasih sayang oleh Allah di hatinya. Jadi kasih sayang itu dimunculkan, kebaikan datangnya dari Allah. Makanya dulu ada habaib punya anak namanya Muhsin. Dia lagi nadzor pada ihsannya Allah, bahwa dialah yang menjadikan kebaikan, semua kebaikan. Sampai dia lihat kulitnya, lihat ya Allah penuh kebaikan. Saking penuh kebaikan Allah, dia teriak, "Ya Muhsin." Anaknya, "Lebih ya Abah." "Bukan ente." "Siapa Bang?" "Diam aja ente." Ini lagi nazar tentang sifat kebaikannya Allah. Sampai penuh, sampai muncul, "Ya Muhsin, wahai zat yang pencipta segala kebaikan." Lah anaknya kan di dalam denger nyaut, "Lebih ya." "Bukan ente." Nah, anaknya bingung, emang ada Muhsin yang lain, Bang? Ini bentuk yang kita harus pahami. Jangan sampai kita memahami bahwa Allah itu pengasihnya karena sentuhan hati. Maka jadinya apa? Terpaksa nanti Allah itu. Allah itu nggak punya gharad. Allah itu nggak terpaksa. Allah itu mukhtar, iroda. Sebelum kamu minta, Allah sudah membagi kebaikan untuk kamu semuanya. Jika sekarang kok kita minta terus dikasih, itu bukan gara-gara lama-lama dikasih juga loh. Itu nggak ada hubungannya. Ini pikiran yang kamu harus punya gitu loh. Kalau nggak begini, nanti kamu nabrak haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sifatkan sifat makhluk kepada Allah, ini yang jadinya rusak. Nggak boleh. Jadi kalau kamu kok sampai nggak kenal sifat-sifat Allah, pasti kamu akan mensifati Allah dengan sifat makhluk. Kamu sebelum ngaji tauhid, kok tahu-tahu ngaji nahwu, qul huwallahu ahad. Allah itu laki-laki berarti kayaknya ini. Dan huwa sih, huwa panggilan laki. Berarti Allah itu laki-laki kayaknya. Karena baru belajar nahwu, belum ngaji tauhid, dikenalkan tentang Allah, maka persepsinya macam-macam. Wah, nah ini rusaknya begitu. Jadi orang itu suruh kenal Allah dulu. Maka dari kecil sebelum kita kenal apa-apa, orang tua kita sudah di kuping kita, wujud kita, bako, ini sudah dikenalkan kita. Sebelum kenal apa, bacaan, kenal sholat, kenal yang lain, kuping itu sudah dikenalkan itu. Ini penting gitu loh. Ya jangan sampai kita salah mengenali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahman, Rahim, ada yang memaknai lebih luas. Apa? Rahman, pemberi mata. Rahman, pemberi akal. Semua dikasih akal. Rahim, akalnya dikasih petunjuk. Lah yang Rahman, akal doang dikasih, gitu loh. Rahim, matanya dikasih petunjuk, bisa nemu, oh ini baik, ini enggak. Rahman, pemberi tangan, pemberi kepala, pemberi jantung, semua dikasih, ini Rahman namanya.
Pemberi kebaikan yang sama. Nafas dikasih. Orang kafir nafas nggak? Orang kafir makan. Punya mata. Kamu punya mata. Sama, Rahman namanya. Tapi ada yang dapat petunjuk, ada yang enggak. Ini rahimnya Allah. Jadi rahim itu pemberian yang khusus gitu loh. Rahman pemberian yang umum. Jadi kalau kita mau melihat rahmannya Allah, maknanya Allah memberi kepada makhluknya siapa saja secara umum. Allah enggak ada urusan. Mau kamu kafir, mau kamu maki-maki saya, mau kamu enggak nyembah sama saya. Makan nih. Besok maksiat lagi, makan nih. Enggak ada urusan, dikasih sama Allah terus. Enggak terus, kan enggak pernah ibadah, enggak gua kasih makan loh. Lihat siapa lagi yang kasih makan? Memang ada makhluk yang bisa kasih makan? Enggak ada. Lu mau jadi orang kafir, iblis kalian. Iblis itu justru permintaannya kabul terus kalau sama Allah. Dunia ini surga bagi iblis. Iblis menggoda kamu nih. Ada manusia soleh muncul baru, ABG soleh ini. Tiba-tiba jadi orang soleh ABG. Iblis nggak bisa goda, kehabisan pasukan. Minta ya Allah, butuh 1000 ya Allah. Turun 1000 pasukan. Allah ciptakan jadi pasukan iblis. Goda dia. Gimana nih? Jadi betul-betul mujarab doanya untuk menggoda manusia itu goda. Ya Allah, butuh petir buat goda. Petir datang. Ya Allah, butuh datang. Terus begitu. Jadi kalau kamu pengen doanya kabul, ya deket-deket sama saya. Jadi luar biasa ente. Jadi punya doa yang mujarab. Dari mana? Ya dari tadi perjanjian istijrat. Pokoknya saya hidup terus ya Allah, yang saya butuhkan untuk goda, siapkan stamin lu goda dah. Lu cari teman sebanyak-banyaknya, modal apa gua kasih. Mau apa sih? Allah mau menunjukkan ada hamba yang nanti kamu nggak akan sanggup goda gitu loh. Yang walaupun pasukan kamu datangkan berapa saja nggak akan tergoda. Itulah hamba-hambaku yang nanti akan kumuliakan. Yang nggak tergoda ini sama. Makanya kalau ada malaikat, ada seorang hamba kok bisa sholat di dunia, hatinya sholat karena Allah, dikelilingnya iblis godain dia bisa sampai salam berhasil, malaikat salut sama dia. Lu hebat bener dah, bisa sholat. Iblis tuh kanan kiri kamu penuh, masih sholat, hebat. Masih mau ngaji, oh malaikat angkat jempol. Kenapa? Iblis itu 24 jam nggak berhenti goda kita. Tapi kalau sudah ada tulisan kita dapat kebaikan, maka kebaikan yang akan dimenangkan. Iblis nggak akan bisa goda, nggak akan bisa. Mau bisikin kamu dari atas, bawah, kanan, kiri nggak akan. Kenapa? Karena kebaikan Allah diletakkan pada diri hamba-hambanya. Ini bentuk dialah Rahman, dialah Rahim. Asal kata dari rahmah, bermakna ihsan yang dimengerti dengan muhsin. Jadi ihsan pada Allah maknanya muhsin. Kalau ihsan pada kita maknanya raqatun qalbi. Jadi rahmah bermakna ihsan. Ihsan pada Allah maknanya apa? Ihsan pada Allah maknanya muhsin. Ihsan pada kita maknanya sentuhan hati. Jadi Allah itu nggak akan tersentuh hatinya, nggak akan. Kenapa? Lalu nggak punya hati. Nggak punya hati Allah itu kejam dong. Lu kira Fir'aun. Bukan nggak punya hati terus kejam, memang nggak punya. Ini kok jadi gitu loh. Jadi penting kita kenal sifat-sifat Allah biar nggak salah mensifati. Dia ada orang doa pagi, sore, siang, malam. Datang ke kiai minta wasiat, gimana kiai kok saya belum kabul-kabul, barangkali doa yang lain. Terus aja, ntar juga lama-lama dikasih. Batu aja batu. Itu lama-lama dekok juga. Batu, Tuhan dikira batu ini gimana? Lama-lama akan tersentuh. Ini salah kaprah, rusak pemahaman kita. Jadi mestinya gimana kiai kok doa saya nggak kabul-kabul? Kalau ada tulisannya ntar juga kabul. Begitu kan selesai.
Kan tulisannya yang jelas ada tulisannya fi imamin mubin, ada tulisan di Lauhil Mahfuz. Kok di situ ada kamu kawin sama siapa? Siti Julaiha. Ya kawin aja, nggak bakal enggak. Walaupun kamu ngincernya itu Julia Perez, karena mati duluan, ya kamu dapatnya ini juga, begitu loh. Kenapa? Tulisannya sama itu. Itu doanya, tetap ke situ-situ juga dapatnya. Ini mestinya ngomongnya ke arah itu, jangan terus minta aja. Kita juga lama-lama, maka akan terpikir, oh Tuhan itu berarti penuh kasih sayang, mudah tersentuh, kan? Tuhan apa? Baper, Tuhan kok baper, ya. Jadi sama dengan orang yang memaknai ridho. Oh, kita ini tujuannya mencari ridhonya Allah. Apa sih ridhonya Allah? Allah senang melihat kita. Allah gembira lihat kita. Lo kira bapak lo? Gimana sih ngertiinnya? Kok Allah gembira lihat kita bagaimana sih? Itu ridhonya makhluk, ridhonya orang tua kepada anak. Orang tua senang lihat sikapnya anak, gembira lihat anaknya baik, begitu loh. Nah, kalau Allah nggak bisa begitu dimanainnya. Seringkali ada orang mau begini. Sebenarnya yang diinginkan Allah itu kita suruh apa? Sebenarnya yang diinginkan Allah itu apa? Ya Allah ingin kita semuanya baik. Ada begitu? Sebenarnya yang diinginkan Allah apa? Oh kita nih, itu keliru, itu yang diperintahkan Allah. Begitu mestinya, bukan yang diinginkan. Kalau yang diinginkan Allah nggak jelas. Kenapa sih macam-macam? Udah bikin Fir'aun, udah bikin Namrud, bikin Korun, bikin kan macam-macam yang diinginkan oleh. Kalau yang diperintah Allah jelas, gitu loh. Nah, sholat, kebaikan. Jangan terus kamu itu sudah diinginkan Allah jadi orang baik kok masih begini aja. Ini orang-orang yang salah keliru, salah terap, nggak bisa membedakan antara mana perintah, mana kehendak. Sama dengan tadi, nggak bisa bedain mana tersentuh hatinya dengan maknanya dengan maknanya muhsin, dengan maknanya ihsan yang ada pada Allah. Ini batasan inilah kita memahami tentang Bismillahirrahmanirrahim, hingga nanti ada hikmah yang luar biasa. Apa sih isi kalimat Bismillah? Macam-macam. Bismillah itu ada 19 huruf di dalamnya. Siapa yang baca dengan hadir hatinya terbebas dari 19 penjaga neraka. Di Quran disebutkan ada 19 malaikat penjaga neraka. Jadi anak buahnya malaikat Malik namanya Zabaniyah, itu jumlahnya ada 19 yang ngurus neraka. Kalau kamu kok baca bismillah dengan baik, hadir hatinya sesuai maknanya, dibebaskan dari 19 penjaga neraka. Ada lagi nanti hikmah macam-macam. Kalau kamu tulis, celupin ke air, kamu itu urusan ahli hikmah, urusan orang-orang yang doa, itu doa namanya. Doa itu ada yang berdoa yang bentuknya diucapkan, ada yang bentuknya simbolis. Simbolis itu ditulis, makan, tulis, celupin di minum, tulis, gantung, macam-macam dah. Namanya tabaruk begitu loh. Semuanya kembali kepada ketentuan Allah. Apabila Allah menghendakinya maka akan kabul. Kamu bawa tongkat Nabi Musa, kamu ketok-ketokin ke laut, nggak belah-belah nggak, begitu loh. Nggak terus tongkat Nabi Musa. Nabi Musanya yang bawa, nggak sembarangan ketok. Lo kira Nabi Musa lagi ketok? Ya nggak juga. Lo kira asal tongkat hebat main ketok-ketok aja? Ya nggak mempan juga. Oh iya, bikin bukan tongkat hanya gandengan, gitu loh. Bismillah juga hanya gandengan. Jangan bismillah bisa begini. Kalau kamu yang baca biar ngiler nggak bisa, nggak begitu. Kalau Nabi yang baca bismillah sampai Mekah, bismillah
Wali-wali itu begitu. Ilmunya apa? Ilmunya melek, merem. Bismillahirrahmanirrahim, merem. Bismillahirrahmanirrahim, melek. Sampai. Coba. Jadi itu namanya ilmu membelah bumi. Ada wali-wali punya ilmu itu. Jadi caranya cuma pakai bismillah melek. Bismillah merem, bismillah melek. Pingin kemana kamu? Pingin ke Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, melek. Mekah. Kalau nggak nyasar maksudnya. Maksudnya kalau pikiran kamu pas bismillah itu kok berubah, ya ganti juga arahnya. Ini yang ngirim keder mau dikirim kemana? Hah? Iya, karena ada wali begitu, ada begitu. Jadi ada wali Jawa dikasih amalan, baca, begitu dibaca, bismillah, belum melek, dingin, salah tempat kan. Begitu melek, kutub utara, wah bener kan, salah tempat saya, kutub utara. Baca bismillah lagi, merem lagi dia, bangun, begitu belum melek, suara takbir, suara jihad, salah tempat lagi nih, Afghanistan, lagi perang, bismillah lagi, sampai ke Malaysia, ketemu satu Habib. Kata Habibnya, sini masuk. Jangan dibaca lagi, nyasar lagi kamu nanti. Kasih duit, pulang pakai pesawat dari sini. Habibnya kasyaf, tahu. Lu ngapain baca-baca itu, kamu nggak cocok begitu, nggak cocok. Jadi jangan sembarangan gitu loh. Itu juga bagian ada yang bagian-bagiannya. Kadang kamu baca juga nggak sesuai, maunya apa dapatnya apa, karena yang mendatangkan adalah Allah. Jadi jangan dianggap datang dari situ. Ini sebatas inilah kita memahami Bismillahirrahmanirrahim, yang apabila kita mau mengetahui lebih dalamnya lagi, maka ada kajian khusus tentang Bismillah. Dulu Kiai Armia, Kiai Said itu gurunya Kiai, punya guru namanya Kiai Armia. Ada abahnya, itu pernah ngajar di rumahnya, mengulas Bismillah 3 bulan. Bismillah diulas, itu lamanya 3 bulan. Itu kelasnya Kiai kemarin. Kalau yang ngulas Bismillah kok atasnya lagi, ya 4 bulan lah. Gitu. Kok atas lagi, ya bisa kayak orang hamil 9 bulan. Kenapa? Karena keluasan ilmunya. Jadi murid itu nggak bisa bicara seluas gurunya, begitu loh. Kamu lihat filmnya 2 jam. Ketika cerita berapa? 2 jam. Ya nggak bisa 2 jam, itu begitu gitu loh. Nanti kamu cerita sama orang cerita lagi, kurang lagi. Jadi keluasan ilmu itu begitu. Jadi yang kita dapati ini adalah batasan kifayah, kewajiban kita mengenal maknanya Bismillah. Sebatas ini kita paham, kita bisa gunakan, kita bisa tempatkan Bismillah pada tempat yang sebenarnya. Maka sebatas itulah kewajiban kita mengenal Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kamu mau tambahannya lagi, silahkan pelajari yang lebih luas tentang maknanya Bismillah. Biasanya ada kajian-kajian dalam ilmu tasawuf. Nanti ada mengulas macam-macam di situ. Tapi kita bicara batasan hukum yang nanti akan kita hubungkan sama wajib, mustahil, jaiz. Karena Bismillah itu isinya tentang berita dari Allah, kalamnya Allah yang menunjukkan pada sifat keesaannya Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung yang akan datang bicara tentang Alhamdulillah wallahu a'lam bishawab wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا أورادي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نظم بكل سولي صلى عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طنس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.